mengandalkan dari bubuk ajaib, bikin menguatkan tulangan pada bagian kerangka dan pada kaki, lebih kuat, mudah besar, tidak mudah keropos. Menyerupai tepung, coba untuk kualitasnya ataupun komposisinya yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Nih, saya akan berbagi tentang jenis pakan ataupun jenis tepung ampuh yang bikin badan itu tambah lebih super, kemudian juga bisa mempercepat pertumbuhan postur kaki dan kerangka badan lebih kelihatan mengembang. Selain itu juga bisa mencegah kelumpuhan ataupun menguatkan otot tulangan pada bagian kaki dan bokong beserta leher. Simak selengkapnya seperti apa untuk resep tepungnya ataupun resep bahannya yang bikin sapi itu juga lebih mudah kenyang. Seperti di kesempatan kali ini dari limusin dan simental. Seperti yang di depan saya ini untuk jenisnya dari limusin. Soal postur, soal bodi bokong, kemudian otot leher sudah mengembang sekali, kemudian juga tulangan lebih tebal ataupun tulangan kulit bagian leher itu sudah kelihatan mengembang seperti ini. Untuk yang kedua dari malbornya seperti ini. Untuk malbornya dari lehernya juga sudah kelihatan mengembang. Posturnya ini belum kelihatan karena masih rebahan. Nanti saya perlihatkan kalau sudah berdiri. Kita menuju ke bahannya dulu biar teman-teman bisa mengikuti untuk resep pakannya. Ini teman-teman, ini adalah salah satu bahan-bahannya yang baru datang. Nanti kita tanya-tanya untuk resep bahannya. Ini masih proses penurunan, kurang lebih ada 3 bahan sekaligus. Ini teman-teman, ini adalah bahannya seperti ini. Lebih luket, nanti kita lihat untuk jenisnya. Nih teman-teman, ini mengandalkan dari bubuk ajaib yang sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan sapi. Bikin menguatkan tulangan pada bagian kerangka dan pada kaki, lebih kuat, mudah besar, tidak mudah keropos. Nanti kita tanya untuk bahan-bahannya ataupun jenisnya. Yang di sebelah sana sudah proses pengaduan. Untuk yang depan saya ini masih belum. Ini bahan selanjutnya seperti ini. Untuk bahan-bahannya ini apa saja, Pak? Ampas tahu dan konsentrat dan mineral, Mas. Ampas tahu, konsentrat, dan mineral. Untuk takaran per ekor berapa kilo atau lebih dari kiloan untuk perharinya? Untuk ampas tahu 1 hari setengah timba. Setengah timba. Untuk 1 hari itu mengeluarkan uang berapa dari ampas tahu saja 2 ekor sapi? 1 hari 10.000, Mas, ampas tahu. 1 hari 10.000. 1 timba. 1 timba. Dari konsentratnya berapa untuk 1 hari mengeluarkan uang atau biaya pakannya? Untuk konsentrat 1 hari 5 kilo. Untuk sekarang 5 kilo. Untuk harganya berapa Pak kisaran? 4.000. 4.000. Sekilo 4.000. Sedangkan dari vitaminnya itu pemberiannya gimana? 1 sendok atau lebih dari 1 sendok? Untuk pemberian 1 sendok, Mas. Lebih 1 sendok sebenarnya juga bagus. Cuma kan
boros kalau Oke. banyak-banyak. Oke, boros. Takaran 1 ekor 1 sendok. Ini seperti ini. Ini sudah diberikan dari 3 bahannya. Untuk takar-takarannya dari konsentratnya per hari dari 2 ekor itu 5 kilo. Kemudian dari ampas tahunya itu 1 ember ataupun 1 tong ini menjadi 2 bagian. Untuk vitaminnya berada di sebelah sana. Saya perlihatkan dari jenis konsentratnya ini teman-teman. Untuk konsentratnya seperti ini. Masih proses pengambilan lagi. Ini saya perlihatkan untuk konsentratnya ini menyerupai tepung. Cuma untuk kualitasnya ataupun komposisinya yang berbeda, yaitu mengandalkan dari bahan-bahan yang bernutrisi. Ini produksi dari Unde Hadoyo atau Primavit lur, seperti ini konsentrat Primavit untuk penggembukan, pengembangan. Kita menuju ke bagian vitaminnya yang berada di toples ini, yang tadi yang dicampur di comboran. Ini seperti ini adalah vitaminnya, salah satu vitamin andalan di kandang sini yang bisa bikin menguatkan tulang pada bagian kaki terutama. Kerangka juga bagus. Nih seperti ini saya perlihatkan lebih dekat dari vitaminnya ataupun tepungnya seperti ini. Sangat mantul sekali. Kita lihat di bagian pemberian lagi ke sapinya. Seperti ini. Ini jenis dari limusin. Seperti ini dari lehernya. Kelihatan lebih mengembang, kekar, kemudian juga berotot. Untuk comborannya di kandang sini tidak terlalu lancar, luket lur, biar hasilnya itu lebih padat. Ini sangat lahap sekali, kemudian juga rakus dari makannya. Untuk caranya agar makannya lahap dari comboran nanti kita tanyakan trik-triknya supaya teman-teman yang masih pemula biar lebih paham ataupun bisa meniru untuk resep caranya. Ini seperti ini. Yang dari si mentalnya ini juga lahap. Itu lehernya juga masih proses pembentukan ataupun masih mulai mengembang seperti ini. Itu yang di sebelahnya ini dari tadi itu dari air ampas tahu ataupun limbah dari rebusan kedelai. Ini juga bermanfaat untuk ternak sapi ataupun sebagai minuman yang bergizi karena juga terbuat dari limbah kedelai ataupun sama setara dengan ampas tahu. Cuma bedanya kalau dari ampas tahu itu mengandalkan dari limbah ampasnya, sedangkan dari airnya itu dari rebusannya seperti ini. Hampir habis lur untuk limusinnya. Untuk jenis limusinnya ini makannya sangat lahap sekali dan rakus. Cocok dengan posturnya. Posturnya juga besar, mengembang seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, setelah sudah diracik atau sudah pemberian dari segi comboran pakanan, yaitu dengan cara kita bersihkan pada bagian kandangnya. Untuk cara ini itu mengurangi agar kotorannya juga lebih bersih, kemudian juga dari sapinya itu tetap terjaga agar tidak terkena penyakit ataupun menghilangkan jenis dari lalat ataupun nyamuk, menghilangkan kanibal ataupun menghilangkan kotoran dengan cara kita membersihkan rutin setiap hari ataupun setiap pagi juga bisa. Yang penting bersih, kemudian kesehatan sapinya itu terjaga. Seperti ini, lahap sekali. Ini tinggal dikit sekali dari comboran 3 tadi. Untuk posturnya dari lehernya sangat jos sekali loh. Ini teman-teman, selain dari resep pakannya, di sini juga sedikit ada cara unik ataupun cara merawat sapi agar kualitas dari bulunya ataupun bagian posturnya itu lebih mengkilap. Kalau kita lihat bagus bulunya seperti ini.
Ini juga proses caranya nanti kita perlihatkan ataupun saya dekati untuk caranya ini buat apa fungsinya untuk sapi, kemudian apa keunggulannya ataupun apa manfaatnya. Untuk alatnya ini buat apa Pak? Ini fungsinya apa ini? Untuk menghilangkan kotoran Mas. Menghilangkan kotoran yang nempel di bagian badan sapi. Ini juga bisa menghaluskan bulu nggih Pak? Juga bisa menghaluskan bulu. Juga bisa menghaluskan bulu. Untuk alatnya ini beli atau membuat sendiri Pak? Membuat sendiri Mas. Untuk bahannya apa ini? Bahannya gergaji. Gergaji cukup dipotong. Gergaji yang tidak digunakan dipotong, dikasih garam untuk buat kebersihan, membersihkan kotoran yang ada di badan sapi. Itu lebih cepat ataupun lebih simpel. Kan jarang diguyang, jarang dimandikan. tidak ada air. Tidak ada air, jadinya mengandalkan dari alat sederhana lur, yaitu dengan cara mengandalkan bekas dari gergaji bekas, dikasih garam ataupun dikasih bagian untuk tempat untuk penggarukan seperti ini. Untuk hasilnya pun juga lebih simpel teman-teman, lebih simpel, dari kotorannya pun juga tidak ada, ini lebih bagus, lebih simpel, hasilnya juga lebih mengkilap. Ini untuk caranya agar sapi itu makannya lahap, dari jenengan resepnya nopo Pak? Untuk sapi yang jelas asalkan sapi sehat pasti makannya rakus Mas. Kalau sapi itu punya keluhan, misalnya nafsu makannya berkurang, niku dikasih jamu. Untuk jamunya sendiri itu menggunakan instan ataupun tradisional? Untuk jamu tradisional Mas. Untuk jamu yang bagus itu untuk jamu tradisional. Kalau saya menggunakan biasanya kalau ada temu ireng, temulawak, kunyit, itu lebih bagus. Lebih bagus untuk jamu. Pace kalau ada, buah mengkudu, pace ataupun buah mengkudu seperti ini. Kalau sapi demam, kalau di sini saya biasanya menggunakan, saya kasih parutan brambang, jahe, dan juga apa istilahnya, kalau di sini puyang. Kalau mungkin di tempat lain namanya lain lagi, mungkin puyang, brambang, jahe diparut jadi satu, dikasih telur, dikasih kecap, di selontang nih Mas, di selontang nih untuk demam seperti itu teman-teman. Untuk pemberian dari obat instan yang sering digunakan di sini itu berupa dari apa Pak? Yang sering pemberiannya? Kalau pemberian instan itu berupa mineral Mas. Biasanya saya menggunakan mineral itu kan yang jelas untuk penguat tulang, penguat tulang, dan juga menambah nafsu makan. Kadang di tempat lain ada teman yang sapinya itu kadang kakinya sakit atau mungkin kakinya pincang, itu dikarenakan kurang mineral atau jarang sekali dikasih mineral. Tapi kalau kita menggunakan mineral dengan rutin, insya Allah untuk kaki-kakinya tidak ada masalah, jarang itu terkena kaki pincang atau mungkin yang lain. Seperti ini. Untuk kaki-kakinya juga bagus, sehat, karena mengandalkan dari jenis instan ataupun mineral. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekilas informasi dari saya tentang cara membuat ataupun merawat sapi agar sehat, kemudian juga perkembangan lebih cepat, mudah gemuk, dari segi kaki juga tidak mudah rapuh ataupun tidak mudah keropos. Sekilas, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.